sampean lihat gak nih di depan IWB ada motor yang pasti sampean tahu, motor yang sampean idam-idamkan, dan ini adalah motor dari Dimas Eki ya. Dan alhamdulillah IWB di depan mata sampean lihat nih ada motor yang kita akan oprek ya secara detailnya, bodinya kayak apa, karena kan kebanyakan kita ngelihat dari luar ya, dari internet dan sebagainya, jadi kita akan ngoprek dari detailnya setelah lihat langsung. Oke Cak, jadi kalau kita perhatikan dari depan, shape untuk headlampnya memang cukup unik ya, kita katakan cukup unik. Baru tahu pertama kali secara deket ya, ternyata headlamp dari MSX ini cukup keren betul BB. Jadi dia tuh model ala Pro G, tapi jangan salah, ini sebenarnya kalau kita lihat itu halogen di dalam sana. Jadi semacam variasi aja sih kayaknya, itu kayak apa ya, membantu senternya betul BB sih. Tapi kalau kita lihat bohlamnya tuh, nah kuning dia. Jadi emang kuning dia. Kalau kita nyalakan, kita tes. Nah, coba kita tes. Dia masih masuk itunya Wan, koplingnya Wan. Giginya ntar kalau nggak di mesin gigi nyelonong ke belakang nih. Nah, jadi kalau kita lihat kayak gini. Nah, ini lampunya. Dan yang keren dan unik adalah ada kayak semacam warna purple gitu loh kiri kanannya tuh. Jadi ciri khas apa ya? Keren aja sih ngeliatinnya. Tuh. Nah, ini lampu dimnya. Lampu bawah atasnya seperti itu. Ya, baru tahu nih. Dan ini kalau lampu sen pasti ya Honda sudah menggunakan LED. Semuanya kalau belakang kita lihat belakangnya sepertinya sudah LED punya. Ya kan? Jadi hanya depannya aja yang belum LED. Halogen biasa dia. Jadi ngono Kang Mas ya. Oke, suwun. Oke. Jadi gitu ya, kalau kita perhatikan dari dekat. Sama kalian lihat di sini ada tulisan Thai ya. Jadi made in Thailand. Itu adalah supplier dari Koito ya. Jadi yang buat Koito reflektornya. Jadi sosoknya seperti ini kalau kita lihat dari dekat. Ini gila loh harganya Kang Mas. Kalau di luaran ini harganya bisa 75 sampai 100 juta. Karena ini memang nggak dipasang oleh AHM. Oke, jadi gitu. Dan dari sini kalau kita perhatikan di bagian visornya, bukan visor sih, kalau kita lihat tuh di bagian speedometernya tuh kontrol seperti ini ya. Jadi dibuat shape yang kelihatannya lebih tebal gitu rasanya. Nah, sementara dari samping Kang Mas, kalau dari samping kita akan melihat ada permainan kayak tarikan-tarikan bagian kupingnya. Jadi ini ada baut L ya, sini juga baut L dan di-clear warna silver kiri kanannya. Jadi selain ada casing untuk headlampnya, ada juga warna silver bagian kiri kanan kupingnya. Ini ciri khas dari MSX. Kita lihat dari seperti ini. Nah, kita lihat dari samping kiri seperti ini. Yes, jadi kayak gitu. Nah, jadi gitu Kang Mas ya. Oke, kalau kita lihat dari atas seperti ini, jadi seolah-olah mencembung dia, reflektornya cembung begitu, menonjol ke depan. Dan kalau kita lihat di bagian fender-fendernya, nah fendernya pun juga kelihatan gemuk Cak. Kelihatan gemuk, dan sampai jangan kaget kalau di sini nggak ada dudukan plat nomor karena di Thailand memang tidak ada Cak. Jadi nggak ada dudukan plat nomor, clean di sini. Lalu untuk suspensi upside down-nya, nah ini menarik kan, sudah upside down Kang Mas. Makanya ini feel-nya jadi kayak keker gitu, penuh gitu ya rasanya. Dan ukurannya 31 mm untuk upside down-nya ini. Berwarna kuning ya, suppliernya dari biasa ya. Kalau Honda itu kan selalu Showa. Nah, ini untuk bottomnya seperti ini. Dan untuk pengeremannya nih sih 2 piston. Termasuk juga kalau kita lihat di bagian disc brake depannya, disc brake-nya tuh ada kayak semacam tarikan wave gitu. Tapi untuk konturnya masih bulat biasa, tidak gelombang gitu ya. Ban-bannya ukurannya 120/70 ya. Ring 12 inci, jadi cukup kecil. Kita perhatikan di sini sosok dari MSX. Pelek-peleknya juga keren ya, jadi modelnya kayak Y begitu. Nah gitu ya. Jadi sorry Cak kalau mungkin kurang clean karena cahayanya kurang bagus. Soalnya cuaca itu lihat tuh, hujan Cak di luar. Yes, kita lanjut sebelah kanan. Oh ya, dari sini dulu Cak. Dari sini kalau kita perhatikan Kang Mas ya, ini nggak polosan banget. Jadi bagian strut-nya ini ada semacam kayak sirip-sirip gitu. Jadi kayak apa ya, kita lihat itu kayak shark fin gitu. Tapi dia nonjol doang di bagian dalam, jadi nggak totally polosan. Jadi pemanis yang cukup ampuh memberikan feel garang gitu ya, kayak gini nih. Tuh. Oke, dan kalau kita perhatikan di bagian sini speedometernya. Nah, speedometernya sangat Honda banget karena CB series pun menggunakan mode seperti ini. Nah, kalau kita nyalakan backlight-nya warna orange dan kita lihat di sini angka-angkanya, red line-nya di angka 8 ribuan.
ya. Kemudian juga ini nggak tahu limiter berapa, kita harus geber kalau untuk tahu limiternya berapa. Biasanya sih di angka 9 ribuan biasanya ya. Nah, di sini ada tulisannya cukup minimalis, ada bar bensin, kemudian juga ada jam, lalu ada odometer. Kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada trip meter, total, itu aja ya. Jadi cukup minimalis. Oke, nah kalau kita lihat bagian sini, bagian belakang daripada 10 meter, ada triple clamp-nya polosan ya. Tapi ukurannya juga cukup gede, karena kalau kita lihat triple clamp di sini nih, nih. Karena dia kan harus menggendong suspensi upside down dengan ukuran 31 mm. Makanya walaupun motornya mungil, triple clamp di sini agak gede, pressure-nya biasa aja. Kemudian bagian stangnya yang cukup unik. Karena stangnya kalau kita lihat dia tinggi ya, tinggi ke atas menjulang begitu, untuk memberikan kenyamanan sampean nunggang motor ini. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini ya, dari samping tuh lihat tuh, feel-nya kan kayak jadi kayak tinggi gitu ya. Karena memang nyaman, Cak. Tadi Pipin jajal, kita jajal lah nanti ya. Pipin jajal tuh apa namanya, nyaman gitu rasanya tuh kayak bukan motor kecil gitu. Nah, dari samping seperti ini. Dari samping itu ada tarik-tarikan yang memang beda ya. Ini semuanya casing, bahkan dari tangki-tangkinya juga di cover casing. Plastik semuanya, ada tulisan Thailand di sini. Thailand dengan tulisan minimal RON 91 untuk bensinnya. Ya, jadi ya harus Pertamax, Cak. Jangan menggunakan Pertalite kalau menggunakan motor ini. Jadi kalau kita lihat di bagian sininya. Nah, untuk konsol atau panel stangnya ada engine kill, on off. Ini starter biasa, high beam, low beam, klakson, lampu sen kiri kanan. Udah di sini nggak ada lampu tembak atau high beam atau passing light ya. Switch-nya nggak ada di sini. Kosongan. Sementara untuk biasa ya, untuk spion-spionnya dan lain sebagainya. Dan feel kalau kita lihat dari atas seperti ini. Yes. Nah, jadi feel-nya tuh memang dia slim banget di bagian sini. Sini agak keluar muskular begitu. Shape-nya begini. Nah, untuk bensinnya, untuk tutup bensin maksudnya ya, biasa aja seperti Honda pada umumnya, dia sudah flat modelnya. Tangki-tangki tutupnya, dan kalau kita buka, dia model rilis. Jadi dia bukan ungkit. Ini model seperti CBR generasi pertama ya, yang model dulu ya, yang K64A ya. Itu modelnya K45A, sorry, modelnya model rilis. Ya, terus ini bagian belakangnya, bagian belakang itu maksudnya bagian jok-joknya itu tidak ini, Cak, nggak polosan banget. Ada semacam kayak nih finishingnya dari seat covernya itu ala-ala apa ya? Kita lihat ini ala-ala karbon bukan juga sih, tapi ada bintik-bintik begitu, dan ini ada sabuk sini ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari samping sebelah kanan itu yang paling menarik adalah pada bagian exhaust-nya. Nah, untuk engine-nya memang dia model ala bebek, tapi jangan salah, dia masih koplingnya kopling manual ya. Dan juga untuk transmisinya itu kayak motor laki banget. Jadi ke depan sekali, kemudian ke belakang. Jadi seperti ini. Dia model tidur, silindernya ya. Kemudian juga untuk nah dia Mitsuba suppliernya ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan seperti ini sosoknya. Unik sih, Cak, kalau kita lihat. Nah, ini bagian samping. Ini semuanya full casing, ada tulisan MSX 125 dan ini ada pemanis di sini. Lucu banget. Kemudian untuk footstep-nya sudah ada spring return-nya, dan footstep-nya juga ini Babet punya. Jadi Babet dan tidak ada finishing apapun, hanya Babet warna silver. Lalu untuk suspensinya itu sudah monoshock pastinya ya, monoshock, dan kalau kita perhatikan memang belum monocross ya. Jadi dia langsung dicangkokkan ke swing arm-nya. Lalu bagian swing arm-nya seperti ini, model kotak biasa. Dan untuk pengeremannya Nissin 1 piston ya. Kemudian di bagian belakangnya pengeremannya disc brake-nya ya, sama belum punya. Lalu untuk ukuran bannya belakang itu ternyata cukup gemuk, Cak. Jadi kalau kita lihat ukurannya itu 130/70, ringnya 12 inci. Dan yang paling menarik adalah bagian knalpotnya, Cak. Nah, knalpotnya itu dari sana itu ditarik oleh Honda ke dalam. Dia masuk ke bagian center dari frame-nya. Dari sana monoshock ditarik ke bagian samping sehingga seolah-olah benar-benar kayak trail modelnya. Dia nempel bagian side casing-nya sebelah belakang, dan di sini ada cover casing-nya. Dan kalau kita lihat nih, Cak, knalpotnya
ada finishing end cap mufflernya di clear warna silver, dan dia nongol di atasnya seperti ini. Kita lihat dari atas seperti ini tuh ya, unik Cak, asli unik, modelnya tuh keren gitu loh nih. Pokoknya kalau sampai lihat motor ini pasti gila, motor kecil amat mungil tapi kok gagah, nah pasti gitu. Nah ini belakangnya ya, bagian belakangnya finishing begitu. Dan kalau kita lihat bagian belakang, nah bagian belakangnya itu bagian ini ya, reflektornya sudah LED punya, dan model untuk fendernya itu model gantung, sudah ditarik ke belakang, dan di bagian sini ada lampu penerangan plat nomor. Nah kayak gini. Oke, dan kalau kita perhatikan ada sini ada besinya sih Cak, penyangga di dalam sini. Jadi di casing, di cover sama Honda. Dan kalau kita lihat dari belakang seperti ini. Nah, MSX. Nah, oke. Sangat unik, menarik dan mahal pastinya. Karena belum ada di pasaran di Indonesia. Nah, ini dari atas seperti ini. Dan ini kalau kita lihat di bagian side dari engine-nya. Engine-nya cukup minimalis. Kita lihat dari samping kanan. Nah ini nggak tahu ya, ini harga importirnya berapa. Tapi katanya sih kemarin ada yang nawar 100 juta kayaknya, bener nggak sih? Dim, nggak dijual Dim? Nggak, katanya buat koleksi aja nih. Oh buat bonceng anak. Oh gitu, gila ya, buat bonceng anak aja MSX loh, luar biasa. Jadi kata Dimas, aduh kesedok nih, aduh ya bareng-bareng nih ini. Kesalahan teknis nih. Ya, jadi nggak dijual sama Dimas katanya, Cak. Jadi gagal sampean ya. Kalian naksir ya, silahkan terludah aja ya. Kecuali 200 juta kali mau kali nih. Enggak, luar biasa. Nggak dijual, Cak. Ya, sama Dimas nggak dijual. Jadi buat koleksi, karena buat anak sih. Karena buat bonceng anak enak motornya. Jadi kita pengen tahu seperti apa sih feel-nya. Kita langsung aja ya. Nah, untuk konsol speedometernya mirip dengan Honda banget. Dimana untuk backlight-nya masih model single ya, monokrom. Mungil banget, enak. Ternyata lucu ya rasanya. Dan sama tau gak, ketika nongkrong di atas ini ternyata juga nggak terasa seperti motor kecil ya. Feelnya enak, posisi ridingnya. Kemudian juga stangnya tinggi. Stang tinggi memberikan kita tuh kayak feel motor yang normal-normal aja. Padahal ini motor kecil banget nih, asli. Nah jadi gitu. Tenaga, wah tenaganya ya biasa-biasa aja Cak. 125 cc, dan feel daripada suspensi termasuk stiff tapi stabil dia. Nah jadi gitu, asik sih, asik berarti WP. Ada posisi tidur, suspensi upside down Cak, piye sampean nih, waduh. Nah ini kalau kita gas juga masih mikir dulu modelnya, mikir gitu, tapi setelah itu lari, enak sih. Getaran mesinnya oke, cuma dia ada getaran terasa di bagian sini, bagian kiri kanannya agak terasa sih. Tapi masih dalam batas toleransi wajar MTBB. Oke, kita putar balik dari sini. Nanti kita merasakan dulu remnya so-so ya, gak pakem banget sebenarnya. Perselannya juga enak, khas Honda. Jadi perselang Honda tuh refined ya, modelnya tuh kayak gak extra effort sama kalau masih gigi. Kayak bebek banget rasanya. Tapi giginya kayak motor laki ya, jangan salah. Tuh enak manuvernya. Manuver enak banget. Tuh kayak gitu kan. Kita coba genjot dikit, ada posisi tidur, kita rem. Ini mahal Cak di motor ya. Kalau di HM kan nggak memasarkan. Jadi adanya di umum ya, importer umum. Harganya juga 75 sampai 100 juta nih, salah sampean. Jadi saking karena kondisi yang tidak umum ini, jadi harganya lumayan mantap. Nah jadi gitu. Jangan harap mengenai power, karena ini motor tidak menjual power, tapi fun to ride dan memang sangat menyenangkan ya. Ini cocok buat anak-anak yang bukan anak-anak sih, buat sampai yang cari lifestyle anak-anak lagi. Ya anak-anak cocok nih kalau sampai punya anak, kasih motor ini. Enak juga nih asli. Dan stabil kan, tuh lihat nih. Lepas setir aja stabil dia. Tuh. Nah, persenelnya sama motor laki banget. Kita akan lihat berapa persenel ya. Kita akan cek. Ini 1 2, masih gigi 2, 3, 4. Oh 4 persenelang ya, baru tahu ya B. 4 gear ya. Coba. Nah 3, 2,
IWB masih ragu nih. Ini 1 kan, ada 2. Oke, 3. Oke. 4. Oke. Oh iya, 4 gear. Tapi giginya kayak motor laki. Kita nanjak menggunakan G4, gear 4. Wow, enak juga ya ternyata ya. Motornya kecil cc-nya. Jadi lucu aja nih. Buat santai-santaian, lifestyle. Keren sih menurut IWB. Enak ya. Handlingnya enak, ringan. Dan juga dari sisi braking-nya lumayan oke. Ya nggak pakem-pakem banget, disesuaikan dengan bodinya yang kecil. Nah, lalu rem-remnya udah braking tadi ya. Ya memang masih kecil ya, mau gimana Cak, sampai mau minta apa ya toh. Emang getarnya di sini sih, kiri kanan sini agak getar sini kalau lagi high RPM. Dan kalau kita lihat redline-nya di 8000. Nah, jadi gitu. Gigi papat, gigi 4. Wah, udah mau hujan nih Cak. Kita putar balik dulu deh. Putar balik Kang Mas. Udah mau hujan. Yang penting dapat impresinya ya. Ternyata asik juga MSX nih. Aduh, kalau Honda memasang di Indonesia mantep ini. Oke, kita langsung gas. Oke, kita lurus ini. Ini jalannya turun ya. Jalan turun Cak. Dan ternyata memang feel motor ini ngegrip ya dia rasanya Cak. Jadi nggak goyang loh walaupun dia kecil. Tuh, enak dia. Apalagi suspensi depannya enak banget asli. Untuk ukuran suspensi upside down kecil ya. Dia nggak banyak bergetar. Jadi kalau di sini tadi lewat di sini kan naik Fazio, waduh tangan kayak mau lepas dari setir ya. Ngocoknya. Memang beda sih ya. Suspensi upside down melawan suspensi teleskopik yang kecil gitu. Tuh, nggak ada getaran di setir, mantap. Cukup pede WB. Oke. Kita putar di sini. Berputar di sini. Set. Oke. Dari sini kita masuk lagi di sini. Yes, jadi itu ya Cak, sekilas impresi naik MSX. Motor mungil Honda yang banyak yang menunggu sebenarnya, tapi nggak dipasarkan hingga sekarang. Semoga mencerahkan sampean sekilas dari IWB. Jos kan, Cak. Jadi gitu aja sih sekilas celotehan IWB. Kalau sampean suka video ini seperti biasa Cak, sampean share, like, and subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iskandas.